Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Saya datang lagi menyampaikan kabar berita tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, di mana saja Anda berada, terutama orang-orang asli Papua, baik yang ada di dalam Papua, di luar Papua, maupun sedang suaka politik di berbagai negara. Haleluya. Pada saat ini juga saya mau menyampaikan satu kabar berita yang memang Bapak suruh harus sampaikan, karena Yesua suruh harus sampaikan. Jadi tadi pagi Bapak Yesua bilang itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Apa yang Bapak sedang bukakan di akhir zaman tentang rahasia Papua harus disampaikan terus. Haleluya. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kali ini saya menyampaikan kabar berita dari Tuhan dengan saya mengambil judul atau tema bahwa orang asli Papua itu digenosida secara terang-terangan dan habis-habis terang-terangan dan juga dengan diam-diam menggunakan doti oleh bangsa-bangsa, oleh karena dulu moyang orang Papua itu menyalibkan Yosua, itu menyalibkan moyang orang asli Papua dulu pada zaman generasi Yosua, waktu orasi penyaliban Yosua itu. Moyang orang Papua ada 144.000 yang terlibat dalam penyaliban Yosua secara diam-diam menggunakan doti-doti dan terang-terangan. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian, ya itu subtemanya Yeshua itu tidak bisa mati karena doti-doti atau apa saja, tetapi Yeshua menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia di Kayaikaikutu, Papua. Salam, saudara-saudara terkasih. Baik, sebelum saya akan menyampaikan apa yang Tuhan bukakan berdasarkan pernyataan Tuhan, dan saya akan bersaksi berdasarkan pernyataan Tuhan yang sudah lama Tuhan bukakan, maupun juga baru saja kemarin Tuhan bukakan. Dengan demikian, saya membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Baik. Yang pertama, Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan menggeleng-geleng kepala dan berkata, "Hai engkau yang..." Haleluya. Itu ayat pertama. Yang kedua itu Yohanes 10 ayat 15 dan 17. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan siapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Haleluya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Haleluya. Kita lihat berikutnya di Yohanes 10 ayat 18, ayatnya yang ke Haleluya 4 sampai dengan 6. Maka kata Yesua yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesua dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka.
Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Haleluya. Kita lihat lagi satu ayat lagi di kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Amin. Haleluya. Kenapa Wahyu 1 ayat 7 juga ditulis tentang peristiwa Yesus kembali? Apa yang akan terjadi? Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, menyangkut perkara penyaliban, orasi penyaliban Yeshua itu, waktu menjelang Yeshua datang kembali sesuai dengan Wahyu 1 ayat yang ke-9 itu, 7 itu, Yeshua akan kembali menghakimi bangsa, kaum, marga yang telah menyalibkan Yeshua. Dan peristiwa penghakiman itu untuk dalam rangka menyelesaikan dosa penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel Papua. Haleluya. Dan itu dimulai dari tahun 2006, bom waktu 2007, tapi puncaknya 2017 sampai dengan 2025 ini. Itu Tuhan membukakan rahasia bahwa Yeshua sesungguhnya disalibkan di Papua. Haleluya. Jadi dalam penghakiman penyelesaian kutuk penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel, haleluya, itu satu persatu. Saya terlalu banyak sekali. Saya hanya dalam kesaksian kali ini itu, saya hanya menyampaikan sesuai dengan tema saja, karena saya tidak akan bahas yang lain-lain. Asal pasat peristiwa itu ada di piramida Tuhan di surga lengkap. Nah, jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Iya. Kalau kita baca 4 Injil itu belum lengkap. Peristiwa-peristiwa penyaliban Yeshua, orasi itu belum lengkap. Data-data orangnya yang mana, marga mana sekarang, marga yang terlibat dalam penyaliban Yeshua itu belum lengkap. Nanti waktu kita mulai masuk di penghakiman tahun 2017 dalam dimensi roh di Lembah Yosafat, itu baru Tuhan habis-habisan menyelesaikan, menghakimi, mengadili, dan kami berdoa selesaikan dalam rangka penyelesaian utang kutuk gebeon penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel. Itu harus diselesaikan dulu, baru Yeshua itu akan datang. Makanya di Wahyu 1:9 itu 7 itu di situ diberitahukan orang yang menikam dia itu, mereka itu akan meratap. Haleluya. Ya, dan ayat ini Tuhan kasih tahu saya. Kami kan bilang kamu itu, Tuhan bilang kamu adalah turunan yang telah menikam lambung Yeshua. Nah, haleluya. Lalu kalau begitu Tuhan, saya tidak ikut melayani engkau karena saya moyang dulu tuh terlibat dalam penyalibannya begini. Tuhan bilang, ya, kamu yang letih-letih berbadat dalam aku berkelan-kelan belajar lemah lembut dan rendah hati. Nah, sehingga Tuhan membawa kami untuk menyelesaikan pekerjaan ini, untuk merendahkan diri terus berdoa, meminta ampun akan dosa 12 Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam surga, singkat cerita apa yang Tuhan bukakan tahun-tahun lalu, bahwa sebenarnya orasi penyaliban Yeshua itu di atas terjadi di atas Papua itu, di tempat yang namanya kayak itu Memito Talida, yaitu di Golgota dalam bahasa Ibrani, yaitu tempat tengkorak. Para penyamun, orang-orang yang terkutuk biasanya disalibkan di situ. Jadi Tuhan dalam piramida Tuhan hitung itu ada 144 marga, 12 dari 12 Israel Papua yang terlibat dalam orasi penyaliban Yeshua. Tapi Tuhan bilang Israel yang ada di Yerusalem dengan turunan Israel yang ada di tempat lain itu Tuhan tidak tuntut, tapi Tuhan suruh kami orang Papua yang harus mewakili untuk menyelesaikan utang darah ini. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi kita lihat pada waktu setelah Yeshua disalibkan itu, setelah dia mati, bangkit, dia naik ke surga itu, dalam perang dunia pertama, kedua itu, berapa orang Yahudi yang habis? Karena Yesus tidak mati sendiri. Yesus dimati di tangan, dibunuh secara
diam-diam dan terang-terangan oleh orang 12 Israel 144.000 yang di kitab Wahyu itu. Haleluya. Jadi 144.000 yang akan ditebus dimeteraikan itu, dimeteraikan setelah menyelesaikan dosa ini dulu 12. 144.000 menyelesaikan dosa penyaliban Yesus dulu, baru mereka dimeteraikan. Terus 144.000 yang akan naik di Sion bersama Yesus, orang-orang sempurna, itu juga harus selesaikan ini dulu, baru akan masuk. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, ya, jadi 144.000 yang marga yang terlibat dalam orasi penyaliban Yesus itu, lalu waktu kami diadili dalam pengadilan Yesus itu, 12 marga diambil. 12 marga diambil, dari 12 marga ini kali 12 suku Israel, itu ada 144.000 di dalam piramida Tuhan. Pemanya yang tikam lambung Yesus itu ada 12 marga. Jadi Tuhan ambil yang berat-berat yang kena dia. Itu Tuhan ambil dulu untuk menghakimi. Dan ini kami sudah selesaikan di tahun-tahun lalu. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Di sini saya mau bersaksi bahwa apa yang Roh Kudus memberitahukan kemarin saja itu kami ada berdoa. Jadi kami ada berdoa. Tuhan, kami bilang, Tuhan, ini kenapa sampai orang-orang bangsa-bangsa termasuk Indonesia sudah cukup lama ini mereka ini bantai kami orang Papua secara diam-diam dan terang-terangan. Haleluya. Baru kami terus berdoa begini. Tuhan bilang sekarang kamu berdoa. Kamu berdoa itu, bangsa-bangsa ini kan dom beli doti-doti dari 5 benua punya, baru dom masuk ke Papua itu menyerang orang Papua secara diam-diam, terang-terangan. Banyak oknum orang pendatang itu dom menggunakan itu. Ya, jadi waktu kami berdoa tanya, Tuhan ini kenapa sampai bisa begitu? Haleluya. Tuhan bilang begini, sekarang kami berdoa, baru saya membedakan roh. Saya membeda hikmat memberitahukan saya bahwa Yesus itu matikan di antara penyamun-penyamun. Ada penyamun kiri kanan. Berarti pada waktu itu Yesus juga pada waktu itu moyang orang Papua pada waktu itu dari marga-marga ini, mereka doti-doti Yesus kah? Kami tanya Tuhan seperti itu, baru Yesus bilang, memang. Kenapa Yesus itu terhitung di antara para penyamun? Penyamun itu punya doti-doti itu melalui marga-marga orang-orang Papua Israel itu, mereka bawa doti-doti, baru mereka bikin. Yesus bilang dong bikin saya seluruh tubuh itu, saya punya tubuh itu kena doti-doti dengan terang-terangan maupun diam-diam juga pakai doti-doti. Haleluya. Tuhan Yesus kasih tahu seperti itu. Haleluya. Lalu kami berdoa minta ampun, mulai dari saya marga TKG, marga Bote, Tatobo, Yowu, Pigai, marga-marga di Papua ini. Dan 144.000 marga itu kami merendahkan diri minta ampun di pengadilan Yesus untuk menyelesaikan dosa penyaliban Yesus. Kan waktu berdoa begini, itu doti-doti yang pernah mengenai tubuh Yesus itu semua Tuhan ambil, baru mulai dicabut keluar seperti paku-paku begitu, baru mulai dikeluarkan, baru semua dimulai digiring, dibakar, dimusnahkan. Setelah selesai itu baru Tuhan bilang begini. Setelah selesai itu baru Tuhan bilang begini. Bangsa Indonesia dari orang Maluku sampai ke Aceh sana, terus bangsa-bangsa lainnya dom beli doti-doti dari bangsa-bangsa dari Arab, India, baru datang bunuh-bunuh kamu, sekarang sudah selesai. Tuhan juga akan menjauhkan karena moyang kamu punya dulu bikin doti-doti itu sudah dijauhkan. Sekarang yang dari luar yang sekarang menyerang kamu juga Tuhan bilang akan kujauhkan. Haleluya. Haleluya. Kita lihat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua itu hampir 6 juta orang Yahudi dibantai habis-habisan. Kenapa mereka dibantai? Karena orasi penyaliban Yesus itu tuntutan darah. Maka 6 juta orang Yahudi harus habis bayarannya. Sekarang berapa puluh atau berapa ratus ribu atau juta orang Papua habis karena moyang orang Papua terlibat dalam penyaliban Yesus. Dan pelanggaran HAM terpanjang dan terbesar di seluruh dunia itu ada di Papua. Haleluya. Dan kenapa PBB malas tahu? Haleluya. Haleluya. Kenapa Indonesia tidak sadar?
Haleluya. Bukan karena mereka, tapi karena masalah yang tadi. Nah, itu sudah diselesaikan. Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih. Kalau itu sudah diselesaikan kemarin, nah kita sudah berdoa minta ampun dan doti-doti semua dicabut keluar, dibakar semua, lalu doti-doti dari luar punya itu Tuhan sudah bakar, sudah semua musnahkan, dan doti-doti yang dibawa masuk oleh orang-orang pendatang lewat racun, makan minum, lewat hipnotis, lewat ilmu-ilmu gaib, menghipnotis orang-orang besar, orang kecil, pejabat-pejabat, bupati, gubernur, dan lain-lain. Pokoknya hampir semua tentara kah, polisi kah, orang pendatang, semua itu hampir mungkin sebagian kecil yang tidak menggunakan itu. Hampir rata-rata orang-orang pendatang itu mereka bukan bawa saja barang dari Jawa kah, dokter-dokter dari Makassar kah, dari mana. Tapi itu juga mereka itu juga dari luar negeri punya, dong bawa dari India punya, dari ini punya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dan itu start tahun 2006 dan sampai kemarin ini sudah mulai berakhir. Karena penyelesaian penyaliban Yosua itu sudah selesai. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi kalau kita tadi baca ada apa, penyambung di sebelah kiri dan sebelah kanan. Penyambung di sebelah kiri itu yang Tuhan bilang itu, yang kanan itu penyambung itu nama itu Beto. Ani itu berhubungan dengan dia punya waktu dia mati itu, dia darahnya tertumpah jadi danau Makamu di Paniai. Sedangkan yang kiri itu dia nama itu Beto. Nah itu dia di danau Makamu di Dogiai sana. Nah jadi dia punya darah penyambungnya itu yang diambil di India, di Bali. Dari Bali mereka gunakan untuk genosida orang Papua balik. Haleluya. Jadi ini sudah diselesaikan lalu dalam pemilu kemarin, pilkada kemarin itu sudah diselesaikan itu masalah itu. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Sadar tidak sadar apa yang saya sedang sampaikan ini mungkin ada yang percaya dan tidak percaya. Tapi memang kenyataannya seperti itu, Roh Kudus beritahukan, bukakan rahasia itu. Ada apa? Mengapa Papua ini sampai begini? Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi kalau kamu orang Papua yang bikin tanah Jawa di sana, baru kami bilang tanah Jawa itu kami punya. Jadi kamu orang Jawa keluar dari tanah Jawa, itu macam seorang Papua sudah jadi gila di tanah Jawa. Nah, tidak sadar, padahal itu tanah orang Jawa dari leluhur. Demikian juga Papua. Tapi orang tidak bisa sadar karena ini tadi masalah yang tadi ini. Kalau itu sudah selesai, nanti orang-orang Jawa mulai sadar. Orang Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dong bilang, oh betul itu dong punya tanah. Tidak ada kita potensi yang bikin dia punya lokasi dulu di Papua di sini, baru dia punya ini tanah moyang kami tidak ada. Nanti kan dong sadar, dong malu, dong pulang dong malu. Iya, saudara-saudari terkasih di dalam Yosua, Hamasya, Adonai. Jadi tadi sesuai dengan tema, Yesua itu tidak mati. Haleluya. Kalau dengan dokti-dokti. Yesua bilang itu begini. Pada waktu kemarin kan berdoa tanya Tuhan. Yesua bilang begini, kalau aku itu tidak menyerahkan nyawa kepada untuk menebus dosa domba-domba, berarti aku tidak mati. Tapi aku yang menyerahkan nyawaku kepada manusia. Sehingga jalan terbuka untuk harus aku mati di atas Golgota. Darahnya dicurahkan, darahku dicurahkan untuk menebus dosa umat manusia. Yesua bilang begitu. Saudara-saudari terkasih. Jadi kenapa bisa tadi kita baca di ayat yang ke Matius itu, ketika 12 murid itu 12 Yudas bersama dengan yang ahli-ahli Taurat mau tangkap Yesua, dong datang di Taman Getsemani itu. Yesua sudah tahu dan Yesua bilang begini, siapa yang kamu cari? Nah, pada waktu Yesua bilang, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Yesua. Mereka cari Yesua. Dia bilang, ini aku. Pada waktu Yesus berkata, ini aku. Baru bicara ini aku saja itu. Lihat urapan kuasa Tuhan itu keluar. Perkataan dia keluar seperti kuasa yang membuat orang-orang yang mau tangkap itu semua jatuh ke belakang. Semua jatuh ke tanah. Sudah tidak berdaya. Gampang saja itu. Mereka dihabiskan.
Kalau Yesua mau bikin pembalasan, gampang saja mereka itu mau dihabiskan. Dibunuh saat mereka jatuh semua di tanah. Haleluya. Gampang saja. Yesua bikin dia punya senjata-senjata. Romawi punya mau tembak dia, semua dia kasih kancing habis. Tidak berlaku. Haleluya. Mau apa kamu, mau kemana? Haleluya. Nah, Yesua bilang begitu. Itu gampang saja kalau Yesua itu hanya cari keselamatan. Jangan dia mati di Golgota. Haleluya. Yesua bilang begini. Aku punya tubuh itu banyak kena roti, tapi bukan aku mati bukan karena roti itu tidak. Yesua bilang. Haleluya. Tetapi sesuai dengan Yohanes 10 tadi, ayat yang ke-15, 17 itu, aku menyerahkan nyawaku kepada domba-dombaku untuk menebus dosa mereka. Siapa itu domba-domba? Pengikut Yesua. Siapa pengikut Yesua? Domba-domba siapa? Orang-orang dari segala bangsa. Yesua mati dia untuk semua orang. Nah, ketika mereka ikut dengar Yesua dan percaya, itu disebut bilangan domba. Nah, bilangan domba inilah yang akan ditebus. Jadi setiap orang yang percaya Yesua dibaptis pengaku dosa, dosa dihapus oleh darah Yesua. Nah, inilah yang disebut dengan Yesua punya darah itu diserahkan, nyawa itu dia serahkan. Jadi setelah dia serahkan, Yesua itu Tuhan sudah beri kuasa, dia pun nyawa atau darah itu dia ambil kembali. Begitu dia mati 3 hari 3 malam di Firdaus, dia bangkit dengan nyawa yang tadi itu darahnya. Dia kembali dalam tubuhnya, dia bangkit hidup pada hari ketiga. Haleluya. Luar biasa Yesus kita. Haleluya. Jadi umpamanya hari ini mungkin mereka bikin satu milisi negara besar antikris, baru bilang Yesus datang itu tembak dia. Itu pikiran-pikiran konyol. Dia bilang, hai kami punya agama ini, agama itu. Kami akan tantang Yesus kalau dia datang di bumi. 2021 raja-raja itu mereka tidak setuju kalau Yesus turun mendirikan kerajaannya di atas rai bumi Papua. Haleluya. Tetapi Tuhan itu ajaib. Yesus akan datang dengan kemuliaan tidak terbatas. Waktu dia datang itu, haleluya, apa yang akan terjadi? Bumi ini akan hilang dengan gempa-gempa dan berbagai cara. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini saya sampaikan dengan tertawa karena saya menertawakan orang-orang yang banyak jadi pikirannya bodoh. Karena belum mengerti bagaimana kemuliaan Yesus itu sebenarnya. Haleluya. Banyak orang berpikir Yesus sudah mati, sudah bangkit dia. Nah, sudah bangkit, sudah pergi, dia tidak hidup lagi. Itu pikiran-pikiran orang-orang yang bodoh. Yang diajarkan di agama-agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, agama Bunani, ada agama-agama kuno dulu. Sampai ke beragama, haleluya. Yesus itu hidup. Sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dan di dalam roh itu dia ada di Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Cuma dia belum menyatakan bahwa dia ada. Menyatakan dia datang itu, semua mata akan melihat dia secara nyata. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Ini rahasia tadi saya sudah kasih tahu. Jadi Yesua itu tidak bisa dibunuh dengan doti-doti. Kalau dia itu mau bunuh orang yang mau tangkap dia dari 144.000 12 suku Israel. Nah, yang terlibat dalam orasi ini. Haleluya. Gampang saja Yesua itu karena dia bilang, inilah aku saja, mereka sudah undur. Mereka kena urapan itu undur, langsung mereka jatuh di tanah. Haleluya. Pada waktu mereka jatuh di tanah, sudah, Paulus, Petrus kok pergi ambil pisau bunuh mereka satu-satu. Tapi itu tidak. Karena itu makanya Petrus, Yesus sudah cegah Petrus sarungkan itu pedang itu, tidak boleh bunuh. Haleluya. Itu kasih Yesus Hamasya Adonai terbukti di atas Golgota. Haleluya. Menebus dosa umat manusia. Musuh Yesus yang utama siapa? Lucifer, iblis, ular naga berkepala 7, dia kasih hancur di bawah bait Yahweh sinagoge. Saudara-saudari terkasih, haleluya.
Dan segala dewa-dewi bangsa-bangsa itu, Yesua sudah menaklukkan. Mulai dari naga yang besar sampai ke bawah itu, Yesua sudah kalahkan semua. Sekarang orang mulai mungkin siap dong punya dewa dari India sana ke Cina sana, Arab sana, atau Jawa sana, Makassar, Sulawesi baru. Dong bilang, Yesus di mana kita cari dia? Dong andalkan dong gaib-gaib ilmu. Tidak akan bisa. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi harus mengerti kekuasaan, batas-batas kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan batas-batas daripada di atas langit ada langit. Dewa-dewa tertentu atau dewi-dewi tertentu orang andalkan itu bahwa ini dia lebih kuat daripada pencipta langit, dan tidak ada. Pencipta langit dan bumi dan Yahweh Yeshua dan Yeshua itu berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi. Segala makhluk ciptaan ada di bawah otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah. Dan ini harus tahu juga orang Kristen. Banyak orang Kristen itu sebut-sebut alam. Alam itu hanya ciptaan Tuhan. Dan perlu wajib ditakuti adalah Yeshua HaMashiach Adonai. Yang wajib dihormati dan dengan gemetar menyembah dia. Itu Bapa pencipta langit dan bumi. Banyak orang takut dengan alam, orang sebut-sebut alam. Iya. Ini malah iman model-model ini, perkataan-perkataan modelnya harus stop. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan. Orang Kristen itu punya Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Seperti itu saudara-saudari terkasih. Kita belum hitung berapa jiwa orang Papua yang berkorban, yang telah menjadi genosida di atas Papua. Yang terang-terangan, diam-diam itu terlalu banyak. Karena pembantaian itu sudah ada. Waktu para koloni masuk ke Papua itu sudah ada, dan itu belum dihitung, terlalu banyak. Sampai dengan sekarang. Belum lagi ini yang orang-orang yang pegang kebenaran firman Tuhan pada zaman Belanda, Inggris. Itu juga dibantai habis-habisan. Belum terhitung lagi yang sekarang ini. Terlalu banyak. Perkematian cukup tinggi di atas pedalaman Papua, seluruh Papua, pedalaman Papua, dan juga seluruh ini. Itu karena itu tadi dosa-dosa itu. Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih, Yesua baik karena Yesua memberitahukan sebenarnya ya bukan orang Israel yang ada di Yerusalem di sana yang disalibkan di sana, tidak. Yesua itu disalibkan di Papua. Jadi sekarang kamu harus berdoa, selesaikan. Kalau kamu tidak selesaikan ini, tuntutan tetap akan ada dalam masa penghakiman. Makanya itu kami sudah mulai berdoa, Tuhan bahwa kami mulai berdoa itu 2006. Sampai dengan sekarang ini 2017. Penyaliban orasi penyaliban Yesua itu mulai diselesaikan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, saya menyampaikan ini, haleluya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah ke barat-baratan, ya karena firman Tuhan ini diambil dari Papua oleh Ratu Elizabeth dan dibawa, dan aslinya disimpan di bawah Spanyol, Laut Hijau Spanyol, dan dia punya ininya mereka kembangkan di Inggris, diterjemahkan di sana, haleluya, pada zaman-zaman 1800, 500, pada zaman-zaman itu. Jadi dikira itu bahwa mungkin Papua itu dulu begini, ada apa Papua ini sampai begini, haleluya. Itu banyak, nanti ikuti saya punya channel, karena itu kami beritahukan itu bukan dari kami, tapi Roh Kudus sedang memberitahukan. Injil Alkitab itu mulai terbuka, tidak ada rahasia lagi. Di akhir zaman itu pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan dalam kegerakan kitab wahyu itu dia akan terbuka. Jadi saudara-saudari terkasih yang sedang ikuti channel saya ini, haleluya, kamu rugi kalau kamu tidak ikuti itu. Ini perkembangan haleluya. Orang tidak ikuti perkembangan teknologi itu ketinggalan zaman dia. Kalau orang tidak mengikuti perkembangan pengetahuan itu ketinggalan, haleluya. Begitu pula orang tidak mengikuti pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan melalui manifestasi 9 jawatan yang Tuhan sedang membukakan rahasia-rahasia di akhir zaman ini, baik dalam bentuk neraka yang dibongkar
maupun pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan yang sedang dibukakan, terutama menyangkut dengan Yosua, pribadi Yosua, dan juga menyangkut dengan tanda-tanda zaman dan lain-lain yang Tuhan sedang bukakan, terutama juga berhubungan dengan rahasia Papua yang Tuhan sembunyikan. Kalau orang tidak ikuti, haleluya, itu ketinggalan zaman. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Jadi itu yang hari ini saya sampaikan, bahwa haleluya, pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh moyang orang Papua terhadap orang-orang kudus, yaitu para nabi dan juga para rasul dan juga Yeshua, itu dia terjadi di atas Papua. Dan tuntutan darah inilah yang membuat orang Papua itu digenosida habis-habisan dengan terang-terangan dan diam-diam. Ketika penyelesaian dosa kutuk kebeong ini kalau sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya itu Tuhan bikin pembalikan di atas Papua. Karena pelanggaran HAM dengan masalah dengan Bapa dan Yesua, dengan para rasul dan para nabi sudah diselesaikan di pengadilan Yesua. Berarti yang di bawah, di mana bangsa-bangsa lain telah menggenosida dan membunuh orang Papua, itu juga akan diselesaikan secara secepatnya. Haleluya, secepatnya. Jadi umpamanya para jenderal yang pernah terlibat membunuh orang Papua, itu nanti mereka itu didorong oleh hutan darah itu. Mereka bilang, aduh kami sudah menyesalkan. Nanti mereka sadar. Ya, ini namanya pembalikan. Jadi Tuhan bikin pembalikan sama 12 suku Israel Papua. Haleluya. Jadi orang Papua itu tenang, Tuhan akan berganti. Kita itu punya tugas untuk berdoa, merendahkan diri, mengakui Yesus yang Raja di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan yang telah disalibkan di atas Papua dan telah menebus dosa umat manusia. Dia akan datang kedua kali mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas Papua, di rahim bumi Papua. Nah, itu saja yang kita harus mengakui, percaya, yakin. Itu saja. Ya, sedangkan yang lain-lain itu nanti Tuhan yang kerja. Haleluya. Ya, nanti orang-orang di Malang Raya, di Jakarta, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, di PBB, nanti orang akan berteriak, aduh kamu kasih kembali, sudah Papua itu kasih bebas. Sudah cukup banyak hutan darah orang Papua itu, terlalu banyak. Orang akan berteriak bagi itu, namanya pembalikan. Tuhan membuat pembalikan. Haleluya. Dan Tuhan juga akan membuat orang-orang yang sudah mencuri kekayaan dari Papua berdomba ke luar negeri, ke Indonesia. Itu Tuhan suruh mereka itu kembalikan. Namanya pembalikan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih, bahwa Yeshua itu, haleluya, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba untuk menebus kita. Membayar darah ganti darah, nyawa beli nyawa. Jadi nyawa manusia yang penuh dengan dosa itu ditebus oleh darah Yesua, dilunas bayar di atas kayu salib. Lunas bayar maksudnya apa? 66 anggota tubuh manusia itu sudah dilunas bayar oleh darah Yesua HaMashiach Adonai. Melalui ketika orang itu harus berdoa terus menerus, 66 anggota tubuh pribadi, keluarga, kaum, marga, persiapan menonton kedatangan Yesus kembali kedua kali ke bumi. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Engkau mati di atas kayu salib bukan karena Herodes, bukan karena Yudas, bukan karena 12 suku Israel, tetapi Bapa, oleh karena Engkau kasih-Mu sehingga Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada domba-domba untuk menebus dosa manusia. Itulah kasih yang tidak dapat diselami oleh akal manusia. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Namun dalam peristiwa ini, karena 144.012 suku Israel terlibat, Papua terlibat, maka kami mengucap syukur karena penyelesaian dosa-dosa kutuk kebeong sudah diselesaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami terlalu yakin dan percaya Bapa, semua bentuk-bentuk doti-doti totakro dan metekro sudah diakhiri kemarin dan sudah diakhiri, dan kekuatannya tidak berguna lagi Bapa, tidak berfungsi lagi. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Engkau mengadakan pemulihan dan pembalikan di atas Papua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Biarlah Bapa, orang semakin percaya, yakin, imani
akan Engkau Yeshua HaMashiach Adonai. Bangsa-bangsa yang datang dengan doti-doti mau genosida orang Papua, haleluya, mereka akan melihat dan mereka akan pulang dan mereka sambil berkata, sungguh orang Papua itu dong tidak bersalah. Mereka akan pulang dengan sambil membuat doti-doti mereka. Engkau akan membuat seperti itu. Terima kasih Bapa, terima kasih, makasih Roh Kudus Tuhan. PBB dan bangsa-bangsa yang telah terlibat di dalam Bapa menggenosida orang Papua. Mereka akan sadar juga dalam hari-hari ini, detik-detik ini, jam-jam ini. Haleluya, sehingga mereka Bapa, haleluya, kami mengucap syukur dan memuji Engkau. Mereka Bapa dalam nama Bapa terbeban, sehingga mereka juga berpikir untuk bagaimana kembali memulihkan Papua. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Semua itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Engkau akan bekerja dengan sangat luar biasa. Engkau membuat kami seperti mimpi-mimpi di tanah ini. Apakah kami akan melihat tanda mujizat kepada tanda mujizat yang lain, tanda heran kepada tanda heran yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati.